Penolakan pemerintah Singapura atas penceramah populer Abdul Somad ke negeri mereka tanggal 16 Mei lalu mendapat sorotan masyarakat dan reaksi beragam dari sejumlah pihak. Namun, ada yang bisa diambil sebagai pelajaran dari insiden ini. Staf khusus Menteri Agama RI, Iswah Abidal Aziz mengatakan, makna yang bisa dipetik dari peristiwa itu adalah penceramah agama perlu menjaga dan berhati-hati dalam melakukan kegiatan keagamaannya atau menyampaikan pandangan-pandangan keagamaan, utamanya terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana Bung Petrus melihat sosok UAS ketika UAS mendapat penolakan masuk negara Singapura? Ya, UAS merupakan sosok seorang ulama yang kontroversial karena di dalam berbagai kesempatan baik dakwah, ya, ceramah atau dalam tausiah tentang keagamaan selalu menampilkan narasi-narasi yang bermuatan sara, ya, ujaran kebencian, rasis dan lain-lain, sehingga serta-merta memunculkan protes dari masyarakat, ya. Protes dari masyarakat itu tidak saja sekedar menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad ini di sejumlah tempat di Indonesia, tetapi juga ternyata Ustadz Abdul Somad ini pun mendapat penolakan juga di luar negeri. Sebagaimana peristiwa yang baru saja terjadi pada tanggal 16 Mei kemarin, media massa, media sosial sudah mengungkap di mana Ustadz Abdul Somad ini pun ternyata pernah ditolak di Hong Kong, ya, di Belanda, di Inggris, ya, di Jerman, kemudian terakhir di Singapura kemarin, hanya semata-mata karena sejumlah negara itu memiliki pandangan yang sama atau penglihatan yang sama bahwa Ustadz Abdul Somad merupakan sosok ulama yang berpaham radikal, ya, yang dalam narasi setiap aktivitas keagamaan, ya, baik dalam khotbah maupun ceramahnya, dia tidak segan-segan mengeluarkan pernyataan yang menjatuhkan agama lain, ya, menyudutkan, ya, bahkan menista agama lain. Karena itu, apa yang terjadi di Singapura kemarin dampaknya sudah sangat luas, ya. Kita lihat hari ini sudah dua daerah yang menyatakan menolak Ustadz Abdul Somad untuk memberi ceramah, ya. Di Surabaya, Ustadz Abdul Somad punya agenda untuk menyampaikan ceramah, dan kemarin masyarakat Kota Surabaya sudah konsolidasi untuk melakukan penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad. Begitu pula masyarakat santri-santri di Madura. Saya baca di media hari ini, mereka juga sudah mengkonsolidasikan diri untuk menolak kehadiran Ustadz Abdul Somad di Madura. Artinya, dampak dari perilaku, ya, atau ucapan yang sering dimunculkan oleh Ustadz Abdul Somad dalam berbagai ceramahnya saat ini sudah menuai berbagai macam penolakan. Nah, penolakan ini akan sangat buruk, ya, karena akan memunculkan sikap walaupun dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk protes, tetapi sikap masyarakat ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka bisa saja mengarah kepada tindakan main hakim sendiri. Karena itu, apa yang terjadi dengan Somad hari ini merupakan suatu pelajaran yang sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah di Indonesia tentang bagaimana seharusnya menyikapi warga negara Indonesia yang berperilaku atau yang dalam ucapannya selalu masuk kepada masalah-masalah sensitif seperti soal agama atau penistaan agama atau hal-hal yang berbau radikal dan intoleran. Apa dasar hukum pemerintah Singapura menangkal UAS padahal UAS dan rombongan telah memenuhi syarat administrasi? Penolakan pemerintah Singapura terhadap UAS tentu memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Singapura kita tahu sebagai sebuah negara yang kuat,
dan negara yang tertib hukumnya bagus, dia memiliki sistem hukum yang betul-betul ditaati oleh masyarakat Singapura, siapapun dia. Dan sebagai sebuah negara yang berdaulat, Singapura punya kekuasaan, Singapura punya kewenangan secara eksklusif untuk mengatur negaranya sendiri, ya, bahkan sampai dengan menolak orang asing ketika masuk di negaranya manakala menurut pertimbangan dan pandangan pemerintah Singapura yang bersangkutan akan mengganggu stabilitas di negara yang bersangkutan, atau warga asing yang hendak memasuki Singapura itu tidak disukai oleh masyarakat yang beragam di Singapura, baik secara etnis maupun secara agama, yang menjadi warga negara atau penduduk di Singapura. Karena itu, sikap pemerintah Singapura yang menolak UAS untuk masuk di Singapura harus kita apresiasi. Mengapa? Karena sikap tolak seperti itu merupakan suatu tindakan keimigrasian yang memberi sanksi administratif kepada siapapun dia, ya, dari manapun orangnya. Pemerintah Singapura tidak peduli. Yang penting kalau pemerintah Singapura memiliki catatan buruk tentang orang itu yang merugikan negaranya, maka dalam hal ini Singapura punya hak penuh untuk menolak seorang UAS. Penolakan terhadap UAS bukan karena keulamaannya atau karena agamanya, tetapi karena perilakunya sendiri, ya. UAS sendiri menurut catatan Singapura bahwa ketika dia masuk dan bertemu dengan komunitasnya di Singapura akan membawa hal yang tidak baik, ya, terutama gangguan terhadap keberagaman yang ada di Singapura. Bagaimana tanggapan Bung Petrus terhadap sejumlah tokoh terkait penolakan UAS seperti Refli Harun, Fahri Hamzah, Fadlizon Sultan bin Najamuddin? Ya, jadi tokoh-tokoh ini setelah saya amati satu persatu pernyataannya sebetulnya memalukan buat kita, ya. Sebagai bangsa yang memiliki etika dan budaya, ya, moral yang sebagaimana diatur di dalam, kita ini kan punya TAP MPR tentang etika berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah bangsa yang di dalam TAP MPR-nya sudah mengatur, ya, tentang etika berbangsa dan bernegara, mestinya pernyataan-pernyataan sebagaimana yang dilontarkan oleh Fahri Hamzah, Fadlizon, kemudian ada Refli Harun, dan satu lagi Sultan Najamuddin. Ini sebetulnya pernyataan-pernyataan yang sangat provokatif. Mereka bukannya bermaksud untuk membela Ustadz Abdul Somad, tetapi sebetulnya mereka menjorokin, ya, mereka memprovokasi, ya, keadaannya menjadi tambah kacau sehingga sikap yang seharusnya memberi pembelaan terhadap Ustadz Abdul Somad, tetapi saya lihat justru malah mendiskreditkan, ya, menempatkan posisi Ustadz Abdul Somad menjadi posisi yang mendapat kritik dari mana-mana, ya. Kita lihat sendiri mulai dari kemarin sampai dengan hari ini di medsos banyak cemooh yang disampaikan oleh masyarakat terhadap Ustadz Abdul Somad dengan pernyataan-pernyataan yang tidak pantas, ya. Semata-mata akibat komentar yang diberikan oleh Fadlizon, Refli Harun, Fahri Hamzah, dan lain-lain. Mereka kan merupakan orang-orang yang punya pengetahuan, bahkan dikatakan sebagai intelektual. Tetapi menyikapi kasus Abdul Somad, saya lihat mereka justru tidak memiliki etika dan moral sebagai bangsa yang beradab di Indonesia. Mereka justru memperkeruh suasana.
Bagaimana komentar Bung Petrus seputar pernyataan dari BNPT terhadap UAS? BNPT telah membuat satu pernyataan yang saya sendiri sangat sepakat dengan apa yang dikatakan, bahwa penolakan pemerintah Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad harus menjadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Kenapa? BNPT melihat sistem pemerintahan Singapura dalam mengatasi masalah radikalisme, intoleran, dan terorisme, dia langsung mengambil penindakan atau pencegahan pada bagian hulunya. Ya, ketika seseorang baru memiliki ideologi, ya, seorang baru berbicara tentang sebuah paham, ya, katakanlah radikalisme, maka pemerintah Singapura tidak segan-segan mengambil tindakan. Bahkan tindakan itu sudah terbukti dengan apa yang dilakukan kemarin oleh pemerintah Singapura terhadap Abdul Somad. Bahkan sebelumnya terhadap tokoh Kristen pun pemerintah Singapura melakukan hal yang sama. Artinya pemerintah Singapura konsekuen tanpa pandang siapapun dia untuk menegakkan aturannya di negeri Singapura. Sehingga pernyataan BNPT bahwa ini harus menjadi pembelajaran bagi kita, ini harus kita apresiasi, bahkan kita harus mengoreksi diri, ya. Sistem hukum kita, khususnya pemberantasan tindak pidana terorisme, itu hanya mengambil langkah-langkah penindakan pada bagian hilirnya, pada bagian limbahnya. Sedangkan pada bagian hulu, seperti yang dilakukan oleh Singapura, kita belum ada sistemnya. Ya, kita baru mau bertindak ketika sudah mulai ada ledakan, ketika sudah mulai ada aksi-aksi teror di luar. Tetapi sepanjang masih dalam batas-batas tindakan yang intoleran, atau masih merupakan ideologi, pemerintah tidak mengambil langkah-langkah penindakan. Nah, ini yang membuat pemberantasan terorisme di Indonesia tidak akan cepat selesai kalau pada bagian hulu dari persoalan yang membuahkan terorisme ini tidak diatasi dengan tegas sebagaimana Singapura melakukan selama ini. Jadi BNPT sebetulnya memberi peringatan kepada kita, memberi peringatan kepada pemerintah supaya sistem hukum kita segera dikoreksi, khususnya dalam hal penindakan terhadap radikalisme dan terorisme. Penolakan UAS di dalam negeri akan semakin luas pasca penolakan di Singapura. Bagaimana Bung Petrus melihat ke depan mengenai penolakan UAS di dalam negeri kita ini? Ya, saya pikir eskalasinya akan semakin besar ya. Kita lihat hari ini sudah 2 daerah menyampaikan sikap, ya. Dan yang saya khawatir, penolakan ini tidak hanya kepada Ustadz Abdul Somad, tetapi ustadz-ustadz lainnya pun yang dalam aktivitasnya sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang berpotensi menimbulkan perpecahan, ya, yang narasinya menyudutkan paham dan agama lain, itu pun akan menghadapi reaksi yang sama. Tidak itu saja, ya. Saya kira nanti akhirnya yang namanya Fadli John, Refli Harun, ya, Fahri Hamzah dan lain-lain yang selama ini membela secara tidak proporsional terhadap Ustadz Abdul Somad, mereka pun akan menghadapi hal yang sama, yaitu penolakan. Kita lihat saja perkembangannya. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka kelompok-kelompok ini akan menghadapi resistensi langsung dari masyarakat. Nah, ini yang bahaya. Karena itu saya pikir DPR dan pemerintah harus mulai mempertimbangkan kembali untuk merevisi undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme, juga harus memasukkan bagaimana menindak kelompok-kelompok yang selama ini aktivitasnya bersifat intoleran dan radikal.